Nabi nikahi. Begitulah cerita Nabi menikah kok banyak orang yang menawarkan. Ya. Ada juga beliau yang mau tapi tidak banyak. Maunya pun dibuat mau. Sallallahu alaihi wasallam. Abi Hafsin, Abu Hafs, Abu Abdullah, Abu. Abu itu apa? Ayah. Ayahnya. Itu disebut bahasa Arabnya kunyah. Apa bahasa Arabnya? Atau dalam bahasa Indonesia julukan. Ya. Apakah sunnah pakai abu? Itu termasuk sunnah urfiyah, sunnah tradisi orang Arab. Di kita dulu, misalnya gini, anak terbesarnya Buya namanya Arif. Nah, bapaknya Arif, Abu Arif, sama kan? Nah ini bahasa Indonesianya. Cuma hari ini orang senang bil Arabiyah, ke Arab-Araban. Ukti, ya. Bisa juga akhi ukti doang, ya. Udah ngerasa Islami. Sekarang toilet udah berganti, bukan lagi pria, wanita. Toilet ikhwan, akhwat. Itu enggak Islami begitu. Ya. Kalau mau Islami enggak begitu. Ya. Jadi bedakan Arabisasi dengan Islamisasi. Mengislamkan sesuatu, nilai Islamnya diambil, bukan Arab-Arabnya doang. Ya, insyaallah akhi tabarakallah ya akhi, tapi habis itu hujat orang sama aja bohong. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tapi nggak ada ngerembahin orang, itu percuma aja. Itu namanya Arabisasi, bukan Islamisasi. Ya. Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah kedua, maka disebut Amirul Mukminin. Wa huwa awwalu man luqiba bi Amirul Mukminin. Yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin siapa? Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar dipanggil apa? Khalifatur Rasul. Apa gelarnya Sayyidina Abu Bakar? Sebutannya Khalifatur, bukan Khalifatullah. Khalifatullah itu Nabi Adam dan Imam Mahdi nantinya. Itu disebut Khalifatullah, ya. Umar, beliau Islam. Ayahnya tidak, sudah meninggal duluan. Kalau tidak Islam ayahandanya, seorang sahabat, cukup dikatakan radhiyallahu anhu. Tapi jika dia dan ayahnya Islam, radhiyallahu anhuma. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Sami'tu Rasulullah, itu salah cetak, dibenerin. Halaman 7, sami'tu Rasulu, salah. Kalau yang Darussalam oke, ya. Cuma saya yang Darussalam kok enggak nukil muqaddimahnya. Aku mendengar, kata siapa? Kita kalau punya guru udah meninggal, terus kita ngomong, dulu guru saya berkalam, itu indah sekali rasanya. Maka ketika Sayyidina Umar mengatakan, aku dulu mendengarkan Nabi bersabda, itu indah sekali. Ya, indah sekali. Yang punya orang tua, terus menceritakan orang tuanya yang sudah meninggal, itu indah sekali. Sayyidina Umar menikmati keindahan itu dengan menyebutkan, dan ini dibacakan di atas mimbar, berarti lagi khutbah. Lagi khutbah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innama. Perhatikan. Innama, inna itu taukid. Di situ ada ma. Ma itu biasanya mausul, berarti yang. Namun dalam bahasa Arab, idza jumi'a baina taukid wa ma, inna dan ma, maka berarti al-hasru. Apa arti al-hasru? Membatasi, dibatasi. Maka terjemahannya pakai hanya. Sungguh hanyalah
gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Gimana cara terjemahnya? Innama, sungguh hanyalah, al-mu'minun, orang-orang yang beriman sajalah yang ikhwah, yang bersaudara. Jadi yang suka bermusuhan itu gak beriman itu. Ya, kurang beriman, imannya kurang sempurna. Walaupun dia ustaz, ya, kalau kerjaannya nyari masalah mulu, tengkar boleh tapi islah, jangan tengkar mulu. Biasanya saudara sama saudara tengkar kan, habis itu baikan. Ini ada orang yang sekali tengkar seumur hidup, itu imannya kurang, ya, kebenciannya lebih banyak daripada mahabbahnya. Bagaimana nur iman ada di kolbunya, walaupun dia pakai baju islami, jenggotnya sangat panjang, ya, hafal kitabnya luar biasa, itu hafalannya nggak tembus ke dadanya. Innama, hanyalah al-a'mal, amalan itu pakai alif lam, itu menunjukkan amalan yang baik. Baiknya lebih khusus lagi, terutama yang mahdoh. Tapi bagi ulama-ulama ahli qalbu, ini semua amalan. Bin niyat, pakai bi di situ lil iqtiran. Apa arti lil iqtiran? Menunjukkan berbarengan. Sesungguhnya amal itu berbarengan dengan niat. Biasanya terjemahnya bergantung niat, itu kurang tepat, tapi bolehlah. Karena ba di situ, ba apa? Ba itu kadang berarti sabab, kadang ba berarti fi. Saya mengatakan wulidtu fi bi badang panjang. Wulidtu bi Sumatera al-Gharbiyah. Aku terlahir bi di situ artinya di. Bi juga berarti iltija, ya, kepada, apa, berserah kepada. A'udzu billah. Jangan diterjemahkan aku berlindung dengan Allah, tapi terjemahkan aku berlindung kepada Allah. Jadi bi-nya berarti ala atau ila, ya, berarti arti bi banyak. Ada juga bi namanya bi sababiyah, macam-macam makna bi. Jadi belajar nahu di sini, belajar nahu pakai kitab apa? Imriti, Umar Toto. Imriti, ya. Jangan cuma hafal tapi banyakin praktik, ya. Sesungguhnya amalan-amalan itu beriringan, berbarengan dengan niat. Maka lebih pas ini amal-amal taat, amal-amal khair. Orang maksiat perlu niat. Niat bedakan dengan melafazkan niat. Talaffuz bin niyyah laisa bin niyyah. Melafazkan niat bukanlah niat. Melafazkan niat itu memantapkan niat. Disebut mengkondisikan hati untuk berniat. Jadi yang wajib yang di kolbu, bukan yang di lisan. Jadi baca usolli tidak wajib. Yang wajib nih niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang, apa yang dia niatkan akan mendapatkan apa yang niatkan. Hadis ini disebut dengan sulusuddin, sepertiga agama. Sepertiga. Coba perhatikan. Saya memberi orang, tidak berniat sedekah, jatuhnya apa? Tidak berniat zakat, jatuhnya bisa hadiah, bisa sedekah. Tapi kalau katakan saya ngasih niat untuk zakat, dia langsung berubah. Walaupun lebih banyak daripada zakat fitrah, tapi kalau nggak niat, nggak sah sebagai zakat. Dia dihitungnya sedekah. Salat subuh dengan 2 rakaat sebelum subuh, bedanya dia pada apa? Niat. Mandi wajib dan mandi sunat, bedanya dia apa? Betul, mandi wajib loh.
Belum pernah mandi wajib. Ya. Sata'rif. Fa illam ta'rif al-yawm sata'rifuna ghadan. Belum pada mandi wajib ya. Ini kayaknya belum pernah mandi wajib. Oke. Belum mimpi kan? Orang pergi ke Mekah, tapi dia tidak niat untuk umroh, maka tidak sah umrohnya. Dan ajaibnya apa? Satu-satunya yang Nabi contohkan itu melafazkan niat itu ada pada haji dan umroh. Jadi kalau haji umroh mesti diniatkan pakai lisan. Labbaik Allah hajjatan, labbaik Allah umratan. Ya Allah, kami menerima seruanmu untuk haji kah, untuk umroh kah? Itu wajib. Imam Syafi'i mengatakan, karena ini maka menjaharkan, melafazkan, dan Imam Syafi'i semua sepakat melafazkan niat itu dianjurkan. Nah, berdasarkan apa? Niat haji, karena niat haji dijaharkan. Oke. Ini baru bab fikihnya. Di bab akidah, an-niyah fil qalb. Niat itu ada di hati. Maka ketika kita sholat mesti mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala laisa kamitsli syai', tidak ada yang menyerupainya setup. Lalu dalam bab tasawuf, innamal a'malu binniyat ay al-ikhlas, mesti ikhlas. Kalau ajar, sholat, zakat, semuanya harus ikhlas. Jadi sebelum sholawat, sebelum zikir, sebelum baca Quran, yang azan sebelum azan, yang imamin sebelum imamin, harus menuluskan niat. Karena Allah memandang niat. Nah, ada satu kalam oleh Imam Syirazi, an-niyah fil qalb. Niyah ada di kolbu. Niat itu ada di kolbu. Wallah yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis yang sahih dikatakan Allah memandang kolbumu. Berarti yang dipandang apa? Niat. Niat dipandang. Dulu saya belajar hadis, niatnya mau mendebat. Alhamdulillah 4 bulan debat dengan orang yang sudah lama sekali ngaji hadis, kata dia. Dia udah ngaji hadis, kata dia 5 tahun. Saya baru 4 bulan. Debatlah kita untuk masalah satu hal aja, sepele, isbal. Araftum isbal? Celana atau sarung di bawah mata kaki. Ya ternyata gitu-gitu doang. 4 tahun, 5 tahun ngaji hadis. Tapi setelah itu saya tobat. Atubu ilallah. Ternyata dulu salah niat. Niat belajar hadis, ingin mendebat orang yang ngaku-ngaku belajar hadis. Karena yang ngaku-ngaku ini suka membidah-bidahkan orang. Ya. Jadi emang saya niat-niatin itu untuk hajar dia. Tapi setelah kita menang debat juga gak ada rasanya. Semenjak saat itu tidak minat lagi debat hadis, ganti lagi debatnya, debat akidah. Habis itu lagi debat filsafat. Setiap hari cari lawan debat. Sampailah jenuh, ada kejenuhan karena di debat itu menang debat, habis itu ngapain? Yang ada cuma sombong, merasa paling benar. Maka sekarang orang kalau ngundang saya debat, saya nggak mau datang. Tapi kalau dia hadir di depan debat kita, ayo, saya layani. 2 malam, 3 malam juga boleh. Ya? Yang penting kita ada waktunya. Gak minat debat sudah. Lawan tidak dicari, ketemu, basobok pantang. Kalian senang sekali tengkar. Ya? Yang kayak gitu-gitu diapalin. Gila, hadis ini gak apal. Ya? Maka hadis ini disebut sulusuddin. Kalau hadis ini sepertiga, berarti ada 2 hadis lagi yang penting. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua apa? Hadis Islam, iman,
ihsan, hadis nomor 2 di sini. Dan yang ketiga hadis, ada yang tahu? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Yang membuat hal yang baru yang kami tidak, yang bukan bagian dari ajaran kami, itu tertolak. Hadis mengenai larangan bid'ah. Tapi kemudian ulama kita, Imam Abu Daud nulis kitab Sunan Abu Daud, isinya hampir 5.000 hadis. Lalu beliau mengatakan, lebih kurang takriban ya, bahwa semua hadis ini, hadis hukum, hadis agama, disimpulkan menjadi 4. Tadi udah 3, berarti sisa itu lagi. Apa yang keempatnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis keberapa sini? 10 itu keberapa? Coba cek. Hadis keberapa itu? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis 12. Oke. Itu yang disebut 4 pokok agama. Jadi semua hadis, satu hadis, jika tadi 4.000 hadis, Abu Daud 4.000 sampai 5.000-an hadis, kita anggap 4.000. Satu hadis setara dengan 1.000 menurut Imam Abu Daud. Imam Daud ini muridnya Imam Ahmad, sama-sama ngaji dengan Imam Bukhari. Berarti satu hadis senilai dengan 1.000 hadis. Maka hadis innamal a'malu binniyat mencakup 1.000 hadis, 1.000 hukum. Oke. Hadis yang kedua tadi apa? Islam, iman, ihsan. Nah, nggak tahu nih, nggak ada waktu lagi nih. Kita maghrib jam berapa? Bentar lagi berarti. Udah mau selesai ya. Setelah beliau menyebutkan innamal likulli imri'in ma nawa, lalu beliau ngasih contoh orang hijrahnya karena Allah Rasulnya akan sampai kepada Allah. Orang hijrah bukan karena dunia atau karena gadis ranca atau cowok keren. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya sampai ke situ. Sholawatan supaya dapat akhwat cantik, nanti dapat. Tapi akhiratnya nggak dapat. Ya. Kemana-mana bawa kitab supaya disebut orang soleh, orang alim, nanti dipuji orang, tapi nanti di akhirat gak dipuji lagi. Nauzubillah min. Nah, maka harus latihan qalbu. Hadis ini mencakup aqidah, fiqih, ibadah, dan tasawuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita lanjut ke hadis kedua. Ini yang paling penting untuk kalian diingat-ingat sampai nanti mau kuliah dimanapun. Hadisnya panjang tapi saya ringkas. An Umar radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin." Ketika kami duduk-duduk begini, istala alaina rajulun syadidu bayadit thiyab. Tiba-tiba ada orang pakai baju putih kayak kalian. Ini putihnya udah kucel ini. Putihnya syadid, sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Lalu ngapain dia? Dia ini nggak ada bekas, ada debu. Orang dulu kalau pakai onta itu bau. Onta itu bau, pasti ada baunya. Asharus safarnya, debu dan bau ontanya. Tapi ini nggak ada baunya. Dan tidak ada yang kenal. La ya'rifuhu minna ahad. Halaman 8. Tidak ada seorang pun yang kenal. Hatta jalasa, tiba-tiba dia duduk di depan Nabi SAW. Ini duduk seorang salik, seorang talib yang dianjurkan. Jadi nanti kalau di subuh, ada taklim habis subuh, latihan pertama duduk antara 2 sujud. Sampai seberapa kuat baru ganti duduk. Nah, nanti silakan para asatidz mulai praktekkan ke murid-murid. Jadi latihan ini kan duduk bersila namanya. Latihan duduknya Jibril. Boleh disebut dengan julus Sayyidina Jibril. Duduknya Sayyidina Jibril. Mau meniru? Coba praktek. Duduk antara 2 sujud. Kuat nggak? Ya, cobain. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga cobain ya. Duduk antara 2 sujud.
Ini disebut dengan apa? Duduk Sayyidina Jibril. Lalu apa yang beliau lakukan? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Beliau mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar Jibril